ini banyak orang sebetulnya sudah ngerti, tapi nggak banyak orang bisa mengendalikannya. Nggak banyak orang bisa menembus filter mental dengan mudah untuk mengedit apa yang terjadi di bawah sadar. Nah, mental block ini posisinya di mana, teman-teman? Mental block ini posisinya di dalam keadaan bawah sadar kita, teman-teman. Nah, yang menarik, teman-teman, mental block adalah keyakinan jangka panjang adanya di bawah sadar. Nah, kabar baiknya bisa diedit. Nah, ini dia ya. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli, founder dari Kedamaian ID. Dan channel ini adalah channel di mana kita banyak banget membahas tentang gimana teman-teman bisa jadi versi terbaik diri Anda. Lepas dari semua mental block, lepas dari semua keadaan stres, depresi, fobia, trauma, dan berbagai emosi negatif lainnya. Oke teman-teman, spesifik di video kali ini teman-teman, saya pengen bahas tentang mental block nih ya. Jadi ada beberapa hal yang cukup menarik yang pengen saya bahas di dalam video ini terkait mental block ya. Karena mental block ini sesuatu yang terjadi sama banyak banget orang. Banyak orang nggak sadar kalau misalnya mental block ini justru menghantui mereka dengan luar biasa menurut saya. Teman-teman sebaiknya perlu tahu. Ini sebetulnya pengembangan dari sebuah pertanyaan yang menarik dari salah satu Q&A kita gitu ya di Instagram, teman-teman di Kedamaian ID nih ya. Kalau teman-teman belum follow Instagramnya, teman-teman bisa segera follow tuh di kedamaian.id ya. Teman-teman cari di Instagram, teman-teman bisa lihat di sana ada banyak banget manfaat-manfaat yang bisa teman-teman dapetin. Nah teman-teman, pertanyaannya begini ya, datang ke Instagram kita kemarin. Jadi apakah tapping ini bisa menghilangkan mental block? Sebetulnya ini pertanyaan yang mewakili banyak orang. Pertanyaan yang simple yang bisa dijawab dengan simple. Cuman teman-teman, di dalam video ini saya pengen kasih lebih dalam lagi sama teman-teman semua. Ini extra mile gitu ya. Ini sesuatu yang bisa teman-teman dapetin sebagai dagingnya supaya teman-teman dirimu bisa lebih kenal siapa Anda sebenarnya. Banyak orang berusaha mengenali orang lain, tapi banyak orang lupa bahwa dia harus lebih kenal sama dirinya sendiri. Mental block itu simpelnya begini. Ketika kita lahir itu nggak ada. Tetapi seiring berjalan waktu, ketika kita mulai melakukan sesuatu dan kita mendapatkan tantangan, diri kita yang belum cukup kebijaksanaannya di masa lalu, itu memberi nilai, memberi rasa, memberi makna terhadap kejadian tertentu. Gambarannya seperti ini teman-teman, saya kasih gambaran aja ya sebentar. Dalam prosesnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman melakukan clearing mental block seperti itu, ada banyak banget cara gitu ya. Tapping mungkin jadi salah satunya gitu ya. Cuman yang penting teman-teman tahu adalah kenapa kok bisa seperti itu gitu. Ini juga yang mungkin akan menjadi jawaban kenapa banyak orang kok ya mereka nggak bisa lepas dari mental blocknya padahal udah tapping. Sebetulnya bukan tappingnya yang bermasalah teman-teman. Anda bisa pakai teknik apapun dan tetap tidak sembuh dari mental block. Nggak hilang tuh mental block kalau teman-teman nggak ngerti konsep ini dan nggak kenal sepenuhnya sama diri Anda. Nah, makanya kenapa saya pengen bikin jadi video nih, supaya teman-teman ngerti seluruhnya. Saya akan coba kasih gambaran singkat sama teman-teman seperti ini ya. Kalau kita ngomongin mental block nih ya, nah ini dia. Gambaran mental kita anggaplah seperti lingkaran ini. Hampir jatuh pensil saya. Gambaran mental kita itu lingkaran seperti ini teman-teman ya. Dan di dalam mental kita, dalam pikiran kita, teman-teman itu terbagi menjadi dua. Ya, saya bikin jadi garis putus-putus deh satunya. Jadi ada pikiran yang utuh 100% diri kita, ada filter mental yang membatasi ya. Filter mental ini menjadi batas antara pikiran sadar dan bawah sadar. Ini teman-teman kita sebut sebagai pikiran sadar. Yang di dalam kita sebut sebagai pikiran bawah sadar. Nah, pikiran sadar dan bawah sadar ini teman-teman ini terpisah oleh sesuatu yang kita sebut sebagai filter mental. Nah, ini banyak orang sebetulnya sudah ngerti. Tapi nggak banyak orang bisa mengendalikannya. Nggak banyak orang bisa menembus filter mental dengan mudah untuk mengedit apa yang terjadi di bawah sadar. Nah, mental block ini posisinya di mana, teman-teman? Mental block ini posisinya di dalam keadaan bawah sadar kita, teman-teman. Mental block. Jadi, bawah sadar, teman-teman, ini ngurusin banyak banget hal. Kalau kita ngomongin tentang memori permanen gitu ya, itu adanya di bawah sadar. Ngomongin tentang respons otomatis, refleksnya kita, itu adanya di bawah sadar, seperti itu. Kalau posisi pikiran sadar atau PS ini teman-teman, ini adalah kondisi di mana hanya sebagai memori sementara aja. Memori sementara ini sesuatu yang terkadang kita ingat sangat detail ketika kita sedang ngobrol seperti ini nih. Sekarang teman-teman sedang tonton video ini sadar nih. Beberapa hal perlahan menembus filter mental Anda dan mungkin hanya sekian persen yang diterima dan di-keep sebagai memori permanen. Siapa yang ngerjain itu? Siapa yang nge-filter itu? Gini tadi nih, filter mental ini tadi. Nah, yang menarik adalah
teknik tapping atau teknik hipnoterapi apapun teman-teman, fungsinya cuma satu. Ini bisa menembus filter mental yang garisnya putus-putus ini nih. Kebayang ya? Jadi yang garisnya putus-putus ini sesuatu yang menjaga diri kita. Yang bikin kita ya nggak lupa nama gitu kan, bikin kita berubah kepribadian dengan mudah, bikin kita punya agama, bikin kita punya keyakinan yang kita pegang jangka panjang, seperti itu. Nah, yang menarik teman-teman, mental block adalah keyakinan jangka panjang, adanya di bawah sadar. Nah, kabar baiknya bisa diedit. Nah, ini dia ya. Jadi ini adalah sesuatu yang mungkin kalau teman-teman dalam kehidupan sehari-hari bisa punya gambaran gini. Mental block itu adalah sesuatu yang ketika teman-teman berusaha mencapai sesuatu, dia ngeblok. Nah, gampangannya gitu deh. Jadi kayak self-sabotage. Ketika teman-teman pengen mencapai sesuatu, hampir nyampe di blok gitu. Jadi Mr. 99% gitu ya. Project hampir dapet, gagal. Kerjaan hampir naik jabatan, nggak jadi, disalip sama orang lain misalnya gitu ya. Hampir dapat keuntungan di sebuah project tertentu, nggak jadi, hilang profitnya misalnya, dan lain sebagainya. Lawannya adalah positive mentality. Jadi mental block dan positive mentality. Mental block ini akan mengendalikan diri Anda dengan cara untuk membatasi dengan tujuan baik versi dia, teman-teman. Tanda kutip ya, dengan tujuan baik versi mental block ini sendiri, supaya teman-teman tidak sakit, supaya teman-teman tidak ketakutan berlebihan, supaya teman-teman dalam kondisi yang aman, baik-baik saja gitu ya, nggak perlu taking resiko yang lebih tinggi misalnya. Itu tujuan-tujuan baik mental block kita, itu adalah bagian diri kita, teman-teman. Nah, lawannya kalau positive mentality ini lebih ke lebih ke optimis gitu. Ketika teman-teman menghadapi sebuah tantangan, mental block yang berbicara mengatakan kalau kayaknya nggak bisa, aduh susah, nggak mampu, takut, nanti salah gimana, dan seterusnya. Ada banyak emosi-emosi negatif yang mendasari sebuah mental block. Nah, kalau positive mentality kebalikannya, teman-teman akan dengan refleks menyambut sebuah tantangan dengan, wah ini kayaknya gue bisa nih. Kayaknya saya pasti bisa, Mas Fadli. Wah ini mah gampang. Wih, ini masuk akal untuk dilakukan. Sulit tapi bisa. Wah, itu positive mentality. Pertanyaannya teman-teman, Anda itu punya sisi bawah sadar untuk lebih sering merespons dengan cara apa? Mental block atau positive mentality? Ini yang menarik. Kalau teman-teman sudah kenalin diri saya, oke Mas, kalau gitu berarti saya sepertinya punya mental block. Nah, proses mengenali tahap awal ini udah jadi proses terapi sebetulnya. Udah jadi proses healing atau penyembuhan buat teman-teman. Tapi, dalam prosesnya banyak orang butuh teknik tertentu untuk bisa memudahkannya. Yang paling gampang teman-teman repetisi aja gitu ya. Anthony Robbins bilang repetition is the mother of skill katanya. Diulangin aja nanti juga bisa, ada waktunya. Direpetisi sampai secukupnya. Mau puluhan kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali, lama-lama kita akan jadi ahli. Nah, begitu juga dengan mental block teman-teman. Usaha kita untuk melepas mental block itu lama-lama akan bisa. Contoh, ketika teman-teman berbicara di depan umum gitu ya, teman-teman mungkin ada beberapa di antara Anda yang sangat gugup, sangat nervous, sangat takut, nggak nyaman gitu berbicara di depan umum. Intensitasnya tinggi banget rasa khawatirnya misalnya. Dalam proses repetisi teman-teman, itu bisa diulang-ulang. Latihan depan kaca, depan 1 orang, depan 2 orang, depan 3 orang. Jangan langsung ke ribuan orang audiensnya kan gitu ya. Direpetisi terus puluhan kali, ratusan kali, lama-lama Anda akan sangat nyaman dan bisa menguasai panggung. Itu repetisi. Dengan tapping teman-teman, Anda hanya perlu 5 menit kali 1 atau 2 sesi, Anda akan bisa langsung lepas semua mental blocknya, bisa sembuh dari takut terhadap public speaking tadi misalnya. Jadi bukan tappingnya yang utama, tapi Anda kenalin diri Anda. Nah, tapping ini adalah salah satu jalan yang menurut saya paling murah, paling mudah, paling cepat. Jadi sangat efisien buat hidup Anda. Kenapa saya pilih tapping atau rekomendasikan tapping? Dan orang-orang banyak nanya tentang tapping sama kita. Karena ini adalah sebuah teknik yang very powerful, teman-teman, sangat kuat gitu ya. Tapi juga sangat simple, sangat sederhana, dan murah banget. Makanya kenapa mungkin banyak orang meremehkannya gitu. Apa iya bisa? Apa iya bisa? Nah, ini akan jadi pertanyaan-pertanyaan terus mungkin ada di kepala Anda kalau teman-teman nggak ngalamin sendiri serius apa yang seharusnya teman-teman rasain dari tapping itu. Jadi overall teman-teman, jawaban besarnya adalah tapping itu bisa menghilangkan mental block, tetapi Anda perlu kenal dulu siapa Anda. Apa mental block sebenarnya yang teman-teman rasain. Lebih spesifik lagi, dipecah jadi apa sih nama rasa yang teman-teman rasain, apa emosi negatif yang mungkin Anda rasain yang bisa dihilangin dengan sangat spesifik sehingga kita benar-benar bisa pilih salah satu folder nih. Folder ini yang harus di-delete gitu ya. Jadi teman-teman bisa spesifik, ini loh
bagian diri kita yang perlu dihilangin, bagian diri kita yang perlu diedit. Baru kita bisa tembus bawah sadar yang tadi saya ceritain, filter mentalnya tembus gitu ya, dan bagian diri kita dalam bawah sadar tadi untuk membuat kita bisa merespons otomatis kejadian-kejadian berikutnya di hidup kita bisa dengan kondisi bawah sadar yang sudah lebih baik. Oke Mas, di video ini kan atau di YouTube ini kan mungkin teman-teman juga bisa lihat ya, udah ada banyak banget proses yang kita ceritain sama teman-teman tentang tapping. Tapi sebaiknya Anda ngalamin sendiri dan bisa langsung ketemu sama saya. Ketemunya gimana Mas Fadli? Ada ribuan orang teman-teman yang ketemu sama saya setiap bulan gitu ya. Bukan dengan one on one, tetapi kita melakukan webinar online yang teman-teman bisa ikutin. Ini bagus dan gratis untuk Anda. Sama seperti gratis ya teman-teman tonton video ini. Bedanya kita ketemu secara langsung bukan rekaman. Di dalam sesi live itu Anda bisa betul-betul ketemu sama saya, bertanya langsung dan mengalami proses terapinya dengan praktek yang spesifik langsung di sesi itu. Kapan adanya? Gimana cara ikutannya? Gampang. Teman-teman, setiap bulan kita adain dan video ini kan rekaman ya. Saya nggak tahu teman-teman tontonnya kapan. Anda cari aja di kolom deskripsi di bawah video ini. Ada link yang bisa teman-teman klik. Salah satu linknya di sana adalah tempat teman-teman bisa menghubungi konsultan edukasi kita. Teman-teman klik di sana gitu ya. Yang garis miring EC itu teman-teman klik di sana. Education consultant kita atau konsultan edukasi itu akan langsung bisa kasih info sama teman-teman semua. Tinggal di WhatsApp aja. Gampang banget. Kapan webinar terdekat yang gratis yang ada di video yang tadi saya tonton? Bilang gitu aja. Kapan webinar terdekatnya? Teman-teman nanti dikasih linknya, teman-teman isi nama, email, nomor handphone. Nanti tim kita akan langsung kirimin linknya ke email Anda dan Anda tinggal tunggu jadwalnya. Habis itu teman-teman segera hadir. Hadir dan pastiin terlibat penuh. Terakhir dari saya, teman-teman. Kenapa teman-teman penting untuk hadir ke sini? Karena menurut saya, tidak ada satupun manusia yang tidak pernah punya mental block. Mungkin ada orang-orang yang sudah super gitu ya, sudah high achiever yang sudah bisa menghilangkan mental block itu semua gitu. Tapi sebelumnya di hidup dia, mungkin salah 1, 2, 3 periode atau sesi di hidup dia di masa lalu pernah punya mental block. Nah, Anda ada di mana? Mungkin kalau teman-teman adalah seseorang yang nggak punya masalah sama hidup, teman-teman udah bisa mencapai semua impiannya, teman-teman udah pengen apa aja kewujud gitu ya. Mungkin teman-teman nggak perlu ikutan webinar ini. Tapi kalau itu semua belum terjadi sama Anda, maka teman-teman penting banget ikutan webinar ini. Jadi langsung aja teman-teman hubungin konsultan edukasi ya, buka kolom deskripsi di bawah video ini, hubungin teman-teman konsultan edukasi dan minta link yang terdekat untuk webinar. Anda akan bisa langsung ikutan dan kita akan ketemu live di webinarnya. Oke, itu aja teman-teman. Thank you sudah nonton sampai akhir. Silahkan share video ini buat teman-teman yang mungkin akan dapatin rasa manfaat yang sama seperti yang Anda rasain gitu ya. Buat saudara, tetangga, kerabat, siapapun yang mungkin bisa dapetin manfaat dari Kedamaian ID, silahkan share videonya dan kita akan ketemu di live webinarnya secara langsung. Sampai ketemu juga lagi teman-teman di video-video edukasi berikutnya. See you.